bakaran. Lah aku mau jelas kayak lali. Sebenarnya saya tampak, saya aku saya aku. Oke. Hah? Ya tampak ya pasti gitu. Aktif. Ya kan. Kontak juga. Selamat pagi Mas Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok ketiga ini akan menjelaskan tentang beban kapasitas. Apa sih beban kapasitas itu? Jadi beban kapasitas itu adalah beban yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik pada suatu sirkuit. Beban kapasitas ini memiliki faktor daya antara 0 sampai 1, sehingga arus akan muncul terlebih dahulu daripada tegangan. Beban kapasitas bersifat menghalangi terjadinya perubahan nilai tegangan listrik, sehingga sifat ini menunjukkan bahwa kapasitor bersifat seakan-akan menyimpan tegangan listrik sesaat. Beban kapasitor sendiri adalah menyerap daya aktif. Daya aktif itu misalnya energi dari energi panas, cahaya mekanik, dan lampu-lampu itu, dan mengeluarkan daya reaktif, energi untuk pembentukan listrik dan magnet. Contohnya itu pada transistor, pada transformator atau motor. Ini saya akan menjelaskan yang kedua. Kalau tadi kan beban unit makanya atas resistor. Kalau yang listrik pakainya kumparan, kalau kapasitor itu pakainya kapasitor. Nah di sini kan rangkaian mendapatkan arus listrik hasil. Nah, terus di situ ada kapasitor. Kapasitornya itu akan menyimpan tegangan untuk sementara. Nah, habis itu akan buat grafik refleksinya seperti ini. Ini harusnya dahulu, harusnya merah akan keluar terlebih dahulu baru tegangannya. Dan ini leading namanya, leading dari derajat harus akan mendahului tegangan 30 derajat. Jadinya ini contoh KPS gabungan yang menggunakan beban kapasitif arus AC dan kapasitornya. Ini grafiknya. Ini sama kayak tadi, yang dulu itu ada arus, yang merah itu arus duluan, baru voltasenya baru voltasenya. Kalau ini yang ini pada titik A harus keluar, pada titik B harusnya 0 dan tegangan sampai puncak. Pada titik C punya turun dan titik D harusnya 0 lagi dan tegangannya diputar lagi. Ini juga pertama harusnya keluar baru dengan tegangannya. Nah, setelah arus dan tegangan keluar akhirnya muncul daya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari beban kapasitas
kapasitif ini adalah inilah daya aktif. Jadi saat saat listrik keluar dari sumbernya itu diserap kapasitor terlebih dahulu, baru kemudian direaksikan ke dalam rangkaian motor itu sendiri, dan kemudian yang kedua mengeluarkan daya reaktif, yang ketiga memperkecil penggunaan daya listrik, yang keempat mutu listrik menjadi tinggi karena tegangan tidak jatuh. Kemudian kekurangan dari beban kapasitif ini adalah pemborosan daya aktif. Jadi daya aktif diserap oleh kapasitor itu kadang-kadang terlalu berlebihan, jadi kebanyakan. Terus yang kedua efisiensi. Persamaan dayanya menjadi berikut. Saya adalah daya aktif, kemudian saya adalah tegangan yang dikalikan dengan arus dan dikalikan dengan faktor daya. Faktor daya sendiri itu didapat dari daya nyata dibagi dengan daya semu. Adalah kami sebagai kedua per titik kali frekuensi dikali 1 kali. Mungkin ada pertanyaan. Jadi saya akan menunjukkan tentang penjelasan kebijakan tadi. Ini adalah beban beban kapasitif. Beban kapasitif yang garis kuning itu adalah garis startnya atau arusnya, dan yang kedua adalah tegangannya. Dapat dilihat kita pertama dialiri arusnya terlebih dahulu muncul di atas garis nol, kemudian tegangan berada di bawah garis nol. Setelah beberapa waktu arus jadi satu, arus dan tegangan menjadi satu. Dan ini adalah beban resistif. Dan menambahkan kapasitor akan meminimalisir fase yang berbeda antara tegangan dan arus. Minta tolong dijelaskan, saya kira waktu grafiknya itu kan ada gayanya, minta tolong dijelaskan. Jadi pertama harusnya kan sudah keluar. Itu baru kontaknya. Kontaknya itu baru. Tapi kenapa bolehnya bentuknya gitu?
kan nggak kayak yang industri langsung lari terus bisa lari terus. Dan kapasitor itu bolak balik karena kan ini naik gas. Ini bisa naik turun kan gayanya itu kan perkalian dari tegangan dengan arus sama faktor daerah gaya sama sebetulnya. Jadi tegangannya itu gaya yang ditunjukkan itu dipengaruhi oleh besar yang masuk di awal arusnya. Itu kan daya kan sekitarnya harus sama. Gayanya itu ada ketika arusnya itu nggak kayak arus ini. Arusnya lebih dulu di atas ini. Itu gayanya ada baru sama tegangan. Ini gayanya kenapa bisa naik turun? Karena arusnya juga naik turun. Arus sama tegangan. Kapasitornya itu tadi kan membolak-balikkan kalau di bola itu kan ada bolak-balik terus. Nah, gayanya kan bisa naik turun. Gayanya naik turun kenapa? Karena yang di kapasitornya bolak-balik. Karena pengaruh AC, karena pengaruh kapasitor. Kalau di industri, ini kan tetap terus. Bolak-balik. Kalau di sini bisa kayak gini bolak-balik. Apakah ada pertanyaan lain? Itu kan tadi disebut apa beban listrik yang memiliki sifat kapasitif kan menyerap daya aktif, mengeluarkan daya reaktif. Nah itu cara kerjanya gimana? Bisa diulangi pertanyaan. Cara kerja dari beban yang memiliki sifat kapasitif. Jadi kan itu motor itu kan ada dipasang kapasitor. Dipasang kapasitor dimana itu dia tidak ada dayanya, daya aktifnya itu tidak diserap langsung. Jadi ditampung dulu di kapasitor, lalu arusnya dikeluarkan terlebih dahulu. Terus reaktifnya itu yang reaktifnya itu kan arusnya tinggi yang keluar, tapi masuknya banyak, harus sama-sama. Jadi waktu awal disambungkan ke kapasitornya ini kan diserapnya itu daya aktif untuk mengaktifkan si ini di kapasitor ini, menjembatani kayak jembatan Weston. Terus setelah simpah yang pertama Jauh tidak bisa mengerti. nah, pada komputer itu kan yang ini adalah komputer. Di antara komputer ini itu adalah isolator dieelektrik. Isolator dieelektrik ini mudah dipengaruhi oleh magnet. Jadi menyerap dulu dayanya ini, serap dulu daya aktifnya. Terus ini kan baru mengaktifkan magnet ini. Jadi daya yang keluar itu daya yang reaktif. Daya reaktif itu kan daya yang membentukkan flux magnet. Saya mau tanya,
Jika suatu rangkaian itu terdapat 3 komponen resistor, terus limitan sama ini kapasitor. Nah kan mereka kan sama-sama menyerap daya aktif kan. Jika anunya itu disusun paralel ketiga komponen tersebut, apakah ada pengaruh daya aktifnya itu berbeda-beda atau sama? Atau ada yang lebih unggul atau gimana? Ya kayak yang digambarkan di video ini. Kan ini kan dijelaskan yang induktif, yang kapasitif, terus yang resistif. Terus yang terakhir ini kan digabung induktif sama resistif dulu. Terus baru ini ketiganya. Adding kapasitor minimizing phase difference between voltage and current. Jadi adanya penambahan kapasitor itu fasenya itu jadi sefase. Jadi sefase antara voltase dan arusnya.